Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Apri. Kali ini kita akan belajar tentang denah dan teks yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal, serta kita akan belajar tentang uang dan tentang pola birama. Kita masuk di tema 3, subtema 1, yaitu tugasku sehari-hari di rumah. Kita baca dulu ya teks berikut. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Lah, ini gambarnya Siti sedang belajar di rumah. Kalian semua pasti seperti Siti ya. Di rumah setiap hari selalu belajar. Lah, di sini juga ada Siti, ayah, ibu, dan adiknya Siti yang bernama Ali itu sedang bekerja sama merawat kebun di belakang rumah. Ada ayah yang sedang mencabut rumput, kemudian ibu memetik sayuran, dan Siti dan adiknya itu sedang menyirami sayuran. Semua bekerja sama ya dalam merawat kebunnya itu. Lah, sayurannya itu dipetik, sebagian ada yang dijual, sebagian dimakan sendiri. Siti dan adik selalu membantu ayah ibu di rumah. Membantu ayah ibu adalah tugas Siti di rumah. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Ini namanya denah. Denah itu apa? Denah yaitu gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Contohnya, di sini ada gambar denah lingkungan tempat tinggal Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, di situ nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Dan di depannya rumah Siti itu ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Iya, betul. Jawabannya adalah Adi. Karena di sebelah kanan rumah Siti itu ada rumah Adi ya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Iya, betul. Jawabannya adalah Ayu. Karena yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti itu Ayu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Di mana rumah Siti? Ya, betul. Rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Sesuai seperti yang ada pada teks ya. Pertanyaan terakhir nih. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, jawabannya adalah ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah yaitu Rp1.000. Sekarang hubungkan kalimat-kalimat berikut dengan jawabannya ya, dengan menggunakan garis yang sesuai dengan denah ini.
Kalimat pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa? Ayo. Kamu melihatnya ujung kanan Denah ya, bukan kanannya kamu. Kanannya Denah. Berarti jawabannya apa? Rumah Adi. Sekarang kalimat kedua. Di depan rumah Siti terdapat apa itu? Betul, musola. Kalimat ketiga. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah ujung kiri Denah ya. Iya, benar. Rumah Ayu. Kalimat terakhir. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah, ya betul, rumah Siti. Ya, sekarang sudah bisa ya membaca Denah dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang amati gambar berikut ya. Siti sedang menabung itu karena Siti setiap hari mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Kalian juga sama ya seperti Siti. Setiap hari pasti mendapat uang saku dari ayah dan ibu ya. Sekarang kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Ada uang logam itu terdiri dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Kamu pasti sering ya melihat uang seperti ini ya. Ini uang 100 rupiah. Ditulisnya itu Rp 100,00. Dari Rp ke 100 tidak ada spasinya ya, langsung Rp 100,00. Dibacanya 100 rupiah. Kemudian ini uang logam pecahan 200 rupiah. Ditulisnya Rp 200,00 tanpa spasi ya. Dibacanya 200 rupiah. Kemudian uang logam pecahan 500 rupiah. Ditulisnya Rp, R-nya besar, P-nya kecil, 500,00. Dibacanya 500 rupiah. Kemudian uang logam pecahan 1000 rupiah. Ditulisnya R besar, P kecil, 1,000,00 atau Rp 1000,00 ya, dibaca 1000 rupiah. Sekarang kita membandingkan pecahan uang ya. Ada pecahan uang 100 rupiah dan 200 rupiah. Berarti 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Kemudian ada uang 1000 rupiah dengan 500 rupiah. Berarti membandingkannya 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sekarang mengurutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil ya. Contoh, ada 500 rupiah, kemudian 100 rupiah, dan 200 rupiah. Diurutkan dari yang nilainya terkecil. Ya, berarti yang paling kecil yang mana dulu? Iya, yang 100 rupiah. Kemudian lebih lagi yang mana? 200 rupiah. Kemudian yang paling besar yang 500 rupiah. Berarti urutannya nomor 1 100 rupiah, nomor 2 200 rupiah, nomor 3 500 rupiah. Ya, tadi di depan rumah Siti ada musola ya.
Biasanya di musola itu ada beduk dan kentong seperti ini. Kita bisa membuat bunyi kentongan dan beduk itu secara bervariasi ya. Bunyi yang teratur berulang itu disebut irama. Misalnya bunyi kentong dan beduk ini, dung dung tak, itu bunyi yang teratur berulang-ulang, namanya irama. Banyak ketukan dalam tiap ruas disebut birama. Contohnya seperti tadi ya, itu dung dung tek, berarti ada dung 1, dung lagi 2, tek 3. Berarti biramanya 3. Nanti kalian bisa mempraktekkan membuat irama-irama yang berbeda, nanti digabungkan ya, jadi bagus. Tentunya dengan birama atau jumlah ketukan 3 ya.